Ini adalah proyek iseng-iseng, seneng-seneng aja sih sebenarnya sama teman-teman kuliah gua. Rencananya Valen itu membuat channel YouTube namanya Venom Experience, dan salah satu konten di dalamnya itu adalah podcast, dan gue yang bertanggung jawab untuk pegang podcast ini. Jadi kenalin, nama gue Ja, dan ini Blonyon Podcast. Jadi ya ini sebenarnya cuma proyek iseng-iseng aja sih selama pandemi, nggak jelas juga kan ngapain, nggak boleh ngumpul rame-rame. Jadi ya kira iseng-iseng aja buat kali aja viral kan, lumayan dapat duit sendiri gitu. Tapi no hope lah. Sebenarnya intinya kenapa gue buat podcast ini adalah karena setiap hampir 6 bulan atau setahun sekali itu gue punya acara stand up sendiri, tapi cuma di depan teman-teman doang. Jadi podcast ini sedikit banyak akan membantu gue untuk belajar nulis materi lagi dan menemukan joke-joke, ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi garis besarnya adalah ini cuma buat seru-seruan aja. Ini isinya bercandaan semua. Jadi lu jangan berharap untuk cari kebenaran dari podcast ini. Lu jangan berharap mencari political correct statement dari podcast ini, karena pasti tidak. Jadi ya gitulah. Oke, jadi sebenarnya tema yang dikasih sama Valen hari ini cuma perkenalan doang, jadi harusnya podcastnya udah berhenti di sini. Tapi kita berapa time gitu ya? 30 menit ya? 30 menit maksimal. Ntar lu gituin dong kalau udah 30 menit biar gue tahu. Bisa. Udah ngomongin apa aja lah ya. Apa aja nih, Bos? Jadi selama pandemi ini gue mau nyeting ya? Ya udah enggak apa. Gue memperhatikan kayak banyak banget dari kita yang, atau nggak minimal gue lah, yang tontonan YouTube itu tuh udah mulai aneh-aneh. Karena kita semua stuck di rumah aja. Yang sekarang, yang dulunya ngaku introvert, gak suka keramaian, sekarang di rumah juga udah capek. Jadi lu nggak ngerti lagi apa itu introvert. Ya ujung-ujungnya kita semua punya hiburan, ya udah cuma nonton YouTube, main HP, sampai akhirnya nongol video-video YouTube yang gak sesuai sama minat lu sebetulnya, tapi algoritma YouTube-nya aja yang aneh. Dan gue memiliki challenge untuk menonton satu video YouTube aneh itu yang gak berhubungan dengan apa yang gue suka pada biasanya. Pokoknya yang nongol di recommended page gue, itu yang gue tonton. Dan gue pernah sampai ke video itu, tau gak sih? Video bikin rumah kayak jungle survival gitu. Jadi videonya itu cuman orang di fast forward gitu, kayak orang pedalaman gitu. Terus dia cuman pakai golok, potong-potong bambu, terus dia gali-gali tanah gitu. Ntar setelah kayak 15 menit jadi kayak villa dengan perosotan dan air terjun. Lu pernah nonton? Primitif gitu. Iya bener anjing. Itu sampai nonton loh di gua. Dan itu yang membuat gua sadar gitu, kayak ini sebenarnya ini baru tontonan yang realistis gitu. Ini mendorong survivabilitas manusia itu untuk kembali ke alam gitu. Jadi kalau lu dalam situasi itu, lu pada yang nggak bisa mandi air dingin, ya kan? Yang kalau retret apa malam keakraban di Lembang apa di Sukabumi bawanya tisu basah, nggak mau bawa handuk buat mandi kayak air dingin gitu, wah lu udah pasti nggak bisa survive sih di hidup di zaman kayak gitu. Dan itu menjadi pertanyaan yang menarik gitu, kayak lu coba tanya ke teman-teman lu, kalau lu terdampar nih, ceritanya adalah lu terdampar nih di pulau nggak berpenghuni, lu harus mencari cara untuk tetap survive, gak tahu sampai kapan, sampai bantuan itu datang. Lu akan ngajak inner circle lu apa enggak? Karena kalau jawabannya enggak, ya berarti lu mendingan ganti temen aja anjing. Maksudnya berarti dia gak berguna-guna amat gitu, yang kayak di tongkrongan asik, tapi ya lucunya juga maksa gitu, kayak rusa apa yang cepat Valentino Rusa gitu, yang kayak gitu lu tahu pada akhirnya kalau lu taruh itu di jungle survival kayak nonton video YouTube gua, gak ngapa-ngapain anjing. Mending punya temen yang diem tapi bisa masak, temen yang rada gendut tapi pendiam buat ngangkat bata, buat ngangkat batang pohon. Ya itulah teman-teman yang harus lu cari, yang cuman kayak ngebacot doang. Di titik itu lu baru sadar lucu di tongkrongan itu nggak sepenting lu bisa survive di jungle survival. Karena lu sepanjang nonton video itu benar-benar orang kan cuma diem ya. Jadi kadang-kadang dia berdua, kadang-kadang dia sendiri gitu. Itu kayak macul terus ngancurin
sarang semut, bikin semen gitu. Ini nggak ada temen tongkrongan lo yang sosok asik, sosok buaya gitu pasti tongkrongan nggak ada, nggak bisa anjing bikin semen. Ganti aja temen, cari yang bisa masak mulai sekarang, cari yang manpowernya gede, bisa ngangkat barang. Ini gue kelihatan keringetan gue, anjing gue ngangkat nih sofa dari bawah si Falan sampai keringetan. Ini kalau di jungle survival kita berdua udah mati duluan anjing. Kita paling survive gak sih? Iyalah, pasti. Banyak loh teman-teman gue yang milih gue. Gue juga nggak tahu kenapa sih. Padahal gue udah ngikutin mereka kayak lucu aja nggak cukup buat survive. Asbak sini Len. Terus pokoknya kalau yang kayak gitu-gitu di-cut aja ya. Terus. Entar menit ke 10 gue stop bentar ya. Terus? Gue mau ngecek aja. Ya udah boleh. Ini udah menit ke 7. Gue juga mulai masuk udah 7 menit. Udah. Anjing cepet banget. Gue juga mulai dapat tontonan di YouTube itu apa ya channelnya gue lupa namanya. Jadi ceritanya dia tuh orang hitam. Dia orang hitam dan apa ya, orang hitam politically incorrect ya. Orang African American. Dia polyglot, jadi dia suka belajar bahasa sendiri gitu. Jadi kayak tontonannya dia kayak ke pasar apa Chinatown gitu. Terus tadi kayak ngomong pakai bahasa Cina terus semua orang kaget gitu. Ntar dia kayak ke toko Vietnam ngomong bahasa Vietnam kayak gitu-gitu. Dan gue baru sadar gitu kayak ternyata bahasa Indonesia itu susah gitu. Dan kita tuh selalu take it for granted karena kita memang sudah ngomong itu dari kecil kan. Jadi nggak ada kesulitan apa-apa. Maksudnya ya iya orang yang native ngomong bahasanya ya memang kayak gitu. Tapi untuk orang mempelajari bahasa Indonesia itu sebenarnya susah. Jadi ada satu scene-nya di situ dia ketemu orang Indonesia di toko kayak toko kado gitu. Terus dia membuka percakapan dan kayak nanya apa kebal gitu. Apa kebal. Sekarang kalau kayak lu di posisi orang itu lu akan nggak? Hah lah ya. Maksudnya nggak ada orang Indonesia yang memulai percakapan dengan apa kabar anjing. Maksudnya tapi kalau lu ditanya sama orang bule misalnya how do you say how are you in Indonesian gitu, lu pasti akan jawab apa kabar kan. Tapi lu sendiri nggak pernah menggunakan apa kabar gitu dalam percakapan keseharian lu gitu. Dan susahnya itu nggak cuma berhenti di situ. Jadi kan kalau belajar bahasa secara grammatical itu kayak misalnya kalau bahasa Inggris lo ada TOEFL aja, ada tes di setiap negaranya yang mengukur kompetensi bahasa tersebut. Di Indonesia juga ada, cuman gue lupa namanya apa. Cuman yang membuat kita paling susah itu salah satunya adalah karena bahasa Indonesia itu yang menyulitkan itu sebenarnya imbuhannya. Jadi dibandingkan dengan misalnya kayak bahasa Tagalog, Filipin, terus bahasa Vietnam gitu. Karena bahasa Indonesia itu imbuhannya banyak dan itu sebenarnya nggak bisa dijelasin sampai lo harus kayak hidup bertahun-tahun di Indonesia baru lo tahu penggunaan misalnya kayak makan, memakan, memakannya, dimakan, dimakani, dimakannya, tanggung jawab, mempertanggungjawabkan yang kayak gitu-gitu loh. Dan orang bule itu nggak ada comprehension untuk menambah imbuhan itu ke dalam bahasa Indonesia dan menurut gua itu menarik banget. Kayak gue juga pemakaian sehari-harinya itu juga sangat jauh bedanya. Misalnya nih sekarang lu bayangin orang bule, lu ketemu orang bule di Bali misalnya student conference atau apa, lu tanya kayak coba dong jelasin gue gimana cara ngajak orang makan gitu. Apakah Anda ingin pergi makan siang bersama saya? Bener kan? Maksudnya secara KBBI dan SPOK ya betul kalimatnya. Tapi kan untuk lu bisa menguasai bahasa Indonesia, orang ngomongnya nggak gitu dalam bahasa Indonesia pasti kayak lapar nih capskui gitu. Anjing maksudnya kayak bule nggak bisa gitu mengkomprehend lapar nih capskui dari apakah Anda ingin pergi makan siang bersama saya gitu. Take 2, action. Tadi kepotong sampai mana? Oh, ya, sampai bahasa sehari-hari gitu. Dan kayak sebenarnya kalau lu dalemin lagi gitu bahasa. Jadi gue waktu itu ada kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Jepang dan gue baru sadar ternyata bahasa Jepang itu sedikit banyak ada miripnya dengan bahasa Indonesia. Jadi gue kategorisasikannya itu berdasarkan bahasa timur dan bahasa barat lah. Let's say misalnya bahasa Inggris gitu. Bahasa timur misalnya Indonesia, Jepang, Korea. Itu tuh bahasa yang sangat high context banget gitu. Jadi mereka tidak mementingkan keberadaan si subjek di dalam kalimatnya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris pasti lu ngomong kayak where do you want to go gitu. Beres gitu. Kalau kita di Indonesia kayak mau kemana gitu. Lu nggak perlu ngasih tahu subjeknya atau objeknya siapa. Kayak kita tahu secara konteks. Kalau orang Indonesia ngomong itu ya gue pasti ngomong sama lu ya gue cukup nanya mau kemana karena gue tahu gue mau kemana, gue nggak taunya lu yang mau kemana gitu. Dan itu yang nggak bisa dikomprehend sama orang-orang US khususnya waktu itu gue belajar di Jepang. Mereka nggak ngerti untuk membuat kalimat tanpa konteks. Padahal di Amerika, maksudnya
untuk conversational bahasa Inggris kan banyak ya kayak gitu ya, misalnya kayak wanna grab lunch gitu, nggak ada subjeknya juga kan gitu. Tapi untuk kalau lu menjalani setiap hari tanpa subjek gitu, di Indonesia, di Jepang, dan di Korea itu masih sangat mungkin pembicaraan itu terjadi kayak lapar nih, makan yuk gitu. Lu gak usah tahu nih siapa yang lapar, udah pasti gua, karena itu statement, iya dong. Terus gua akan ngajak lu makan gitu. Dan itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kita take it for granted, gak sadar sampai gua belajar bahasa Jepang dan orang US itu memiliki kesulitan untuk memahami belajar bahasa lain, karena seumur hidup mereka cuma belajar bahasa Inggris gitu. Kayak kalau dan kita sangat spesifik dengan menggambarkan apa ya, misalnya tempat gitu. Itu juga menurut gua Indonesia kurang sih. Karena kalau di Jepang kan kayak udah koko, asoko, soko, doko di mana gitu-gitu kan. Korea juga sama, igo dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia kayak sini, kalau jauh sana, kalau jauh dari dua-duanya sono. Nggak ada yang tahu yang bener yang mana gitu. Tapi di Inggris itu nggak ada, di dalam bahasa Inggris itu nggak ada, cuman kayak here, there, kelar, kayak cuman semuanya tuh dikotomi gitu. Sedangkan kalau kita kayak lu ngomong di sono gitu, lu udah tahu itu tempat itu pasti jauh, nggak cuman sekedar di sana, di sono tuh lebih jauh daripada di sana gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Di Jepang juga sama kayak gitu dan di Korea. Jadi itu apa ya, pelajaran bahasa yang gue nggak sadar sih sampai akhirnya gue belajar bahasa lain dan membandingkan itu dengan bahasa Indonesia gitu. Dan apalagi ya, pokoknya tontonan aneh ya, pokoknya dia gitulah. Kalau balik lagi ke si orang African American yang tadi, dia ngomong apa itu terkesan sangat awkward itu. Apa kabar? Kabar baik? Bagus gitu. Nggak ada orang ngomong conversation tuh bagus, nggak ada. Anda sedang membeli apa di sini? Ya orang Indonesia kayak mau beli kado gitu. Kalau kamu, kalau aja orang bule nggak tahu kalau itu kalau, ya ngerti ya kalau, terus kayak oh kalau gitu. Ntar lu coba nonton dah, itu menarik banget sih menurut gue, tonton YouTube. Ya udah sehari nonton satu video YouTube aneh selama pandemi, helps a lot. Apalagi ya, ini juga kemarin tontonan yang semua orang nonton pas pandemi itu adalah terkait pemilu AS. Lagi rame tuh pemilu AS, semuanya nonton tentang pemilu AS. Gue nggak masalah dengan orang yang pengen belajar, gue nggak masalah dengan orang yang update dengan berita. Yang gue suka sebel adalah orang yang upload konten, snapgram, story gitu ya, atau nge-tweet di Twitter for the sake of mereka dicap melek politik. Anjing banget orang-orang kayak gitu sih menurut gue. Kayak apa sih ngaruhnya lu ngepost siapa yang menang di presidential election kemarin gitu? Nggak ada. Bikin bahasa Inggris lu bagus? Nggak juga. Bahasa Inggris lu mentok-mentok juga segitu gitu. Kayak buat apa sih lu ngepost? Dan yang gue suka sebel adalah orang yang ngepost sosokan pakai bahasa Inggris gitu. Padahal pakai bahasa Indonesia juga bisa. Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris? Iya kalau Inggris itu bener. Kalau Inggris salah kan lu cuma kayak bikin malu diri lu sendiri kan. Lu pasti ada kan temen yang kayak gitu, yang kayak kalau lu lihat story-nya lu tahu nih bahasa Inggrisnya ngaco nih. Tapi lu tetap baca for the sake of kayak anjing ya lucu ya bahasa Inggrisnya gitu. Terus kayak kalau gue jadi dia sih, gue nggak akan nge-post pakai bahasa Inggris itu. Dalihnya gue nggak masalah dengan orang yang mau belajar gitu. Cuman menurut gue itu bukan belajar, karena dia udah menaruh argumen di situ, dia udah menaruh pandangan politik dia ke situ. Maksud gue kayak ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja, kenapa harus pakai bahasa Inggris sih gitu. Bahasa Indonesia juga lebih gampang dimengerti, bahasa Indonesia juga pesan lu tuh tersampaikan. Sekarang kalau bahasa Inggris lu ngaco, apa ya, yang paling kesalahan Inggris misalnya yang orang selalu tulis kalau gabungin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kayak ya gue lebih prefer kesini, mesti anjing lebih prefer gitu, kayak lebih prefer gitu, udah nggak selalu gabungin lebih prefer, ngomong aja gue lebih setuju kalau ini menang gitu, gue lebih prefer Trump kalah sih, anjing mesti kayak kenapa sih gitu. Lu tahu kan lebih prefer tuh salah, tapi kayak saking salahnya sampai semua orang tuh make gitu. Kayak kalau bapak-bapak gitu, jangan lupa pakai sabuk pengaman biar safety. Anjing, biar aman aja udah, nggak usah ngomong pakai bahasa Inggris biar safety. Biar apa sih? Lu juga cuma terlihat konyol kayak biar safety gitu. Oh, hari ini baju lu bagus banget nih. Wah, kelihatan manner. Anjing, apa kelihatan manner? Dan semua orang ngerti maksudnya apa dan itu dipakai. Anjing, maksud gua kayak udahlah pakai bahasa Indonesia aja gitu. Kayak sosokan nulis caption pakai bahasa Inggris. Maksudnya
ya udah kalau lu emang pengen mencoba lucu atau lu mengambil quote dari lagu atau apa gitu nggak masalah gitu. Tapi kayak yang postingan foto lamaran, yang postingan foto engagement pakai bahasa Inggris, caption panjang, bikin malu doang. Karena Inggrisnya belum tentu semuanya benar. Ngomongnya gini apa segala macam. Gue gak nyebut nama ya, maksudnya kayak di tahap ini kan kita udah terlalu tua untuk main ke time zone, tapi di usia yang tepat kalau udah masuk nikah gitu kan teman-teman sekarang udah banyak yang engagement, masih ada yang jomblo. Maksudnya umur-umur ini kan aneh ya, maksudnya ada yang belum kelar kuliah, ada yang udah lulus nganggur, ada yang udah kerja tapi belum lulus, ada yang udah lulus dan kerja, ada yang nikah gitu, maksudnya nikah yang di luar hamil di luar nikah ya ada, yang udah nikah beneran ya ada gitu. Dan semua range umurnya itu sama gitu. Jadi kayak lu untuk mengkompreskan umur 20 awal ini tuh susah gitu. Lu nggak akan relate sama orang-orang yang ya udah akhirnya kayak dilamar gitu. Terus kayak, lu nggak pernah merasa senang itu sampai akhirnya lu ngepost dalam bahasa Inggris. Terus kayak enggak ya, gue kalau ngelamar orang apa dilamar, gue nggak apa-apa sih dilamar cewek, gender equality. Cuman gue nggak akan ngepost pakai bahasa Inggris sih, mesti kayak ya udah ngepost aja I said yes beres, mesti kayak itu 3 kata I said yes benar, udah nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu, mesti kayak aku lebih prefer sama mantan aku, nggak usah pakai lebih prefer gitu, bikin malu doang. Terus sama yang satu lagi adalah main saham. Gue juga ini menurut gue lucu banget sih. Jadi untuk teman-teman yang ngepost saham maksudnya di Snapgram, gue gak nyebut nama ya, maksudnya kan banyak kan yang main saham. Yang gak tahu temen lu ya, temen gue sih banyak yang main saham. Cuma maksudnya tainya menurut gue adalah dia tuh ngepost itu di Snapgram gitu. Dan kalau emang lu, misalnya gue main saham, terus dia ngepost kayak, wah hari ini berita baik nih, saham ini naik gitu, gak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kayak model-model ngepost saham, terus yang kayak ini side hustle gue gitu, ini yang kayak ini usaha gue untuk menambah, maksudnya kayak kenapa sih lo harus pamer lu main saham gitu? Maksudnya yang kayak kan bukan format ya, iya bener, formatnya adalah lu ngepost nih, terus bentuknya grafik antara hijau dan merah, portfolio lu disensor, jumlah uang yang lu taruh disensor. Ngapain gitu anjing lu ngepost? Kayak nggak ada yang tahu uang lu berapa banyak. Karena kan kalau rumusnya gini loh, cuman boleh orang sukses yang banyak omong gitu. Kalau lu belum sukses ya jangan banyak omong. Jadi kalau dia udah suruh orang, ngajak orang main saham, ini saham yang bagus, ini side hustle gua gitu, tapi portfolionya minus, kan nggak valid dong. Menurut gua juga duit mereka nggak banyak-banyak amat. Terusnya kalau duitnya udah banyak banget tuh, mereka nggak ada waktu untuk ngepost di Snapgram gitu. Kayak lu juga yang kayak sekarang yang dengerin ini main saham, duitnya juga gue yakin nggak bakal banyak-banyak banget. Karena kalau duit lu banyak, lu nggak akan buang waktu denger podcast ini, ya lu pasti muterin duit di tempat lain lah, ngapain? Angin banget nih. Iya kan, bener kan? Jadi kayak ya udahlah, kalau lu mau ngepost itu kan ada second account ya kan, fitur second account nggak apa-apa nih. Kalau lu mau nge-spam post, lu mau trash post di situ nggak apa-apa. Tapi kalau lu masukin ke first yang kayak side hustle gitu, work it till you make it gitu, ngapain sih anjing? Kita juga nggak tahu duit saham lu berapa, gue nggak tahu keuntungan saham lu berapa. Cut tadi di cut karena baterai Valen overheat, tidak tahu kenapa. Ya pokoknya intinya dari yang tadi main saham adalah gue masih lebih menghargai teman-teman yang ngepost Snapgram yang kayak throwback. Karena jelas tujuan mereka throwback atau ngepost foto throwback liburan tuh ya mereka kangen kan. Tapi kalau lu ngepost foto saham tuh apa anjing, nggak ada tujuannya. Pengen pamer juga tepi setengah. Maksudnya kalau lu pamer kan harusnya full dong. Maksudnya kayak oh lu mendapatkan keuntungan. Tapi kadang-kadang lu cuma screenshot saham tertentu naik berapa persen gitu. Kayak gitu gue nggak tahu duit lu berapa, gue nggak tahu lu naruh di situ apa enggak. Itu cuma pengen terlihat melek saham aja gitu, maksud gue kayak anjing. Itu kalau inner circle gue kayak gitu sih gue ganti sih semuanya. Pasti gue ya udahlah jauh-jauh lah. Kalau di second account nggak apa-apa. Untuk kamu yang merasa di second account tidak apa-apa. Ini untuk yang di first postnya. Kalau mereka nggak tahu fungsi first dan second, maksudnya kayak lu nggak akan ngepost itu di LinkedIn kan? Ngerti gak maksud gue? Iya kan? Karena buat publik dong harusnya. Tapi ya itulah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan yang terakhir sebenarnya pengen gue omongin itu selama pandemi corona ini adalah menurut gue corona itu bukan yang nggak adil ya. Tapi gini, maksudnya gini. Jadi temen lu pasti punya temen yang kayak tetap corona, tetap nongkrong, tetap main futsal, tetap main biliar, tetap main paintball lah, apapun itu gitu. Tapi mereka setiap ngecek rapid tuh selalu negatif. Di komplek gua ada kakek-kakek
dia beneran nggak boleh keluar sama keluarganya. Cuman kayak pesen makan GoFood, yang pergi ke pasar juga bukan dia. Terus dia cuma pengen ngeliat cucunya datang. Dia tuh cuma ternak cupang sama piara budidaya kaktus. Cucunya datang, ketularan COVID mati. Kata gue, Serius? iya, kan maksud gue gini loh, kayak harusnya dia yang masih bertahan hidup gitu. Orang-orang yang main futsal dan main biliar ini harusnya nggak usah mati lah, minimal positif gitu kok, coronanya biar kena batunya. Tapi enggak gitu, jadi kayak untuk yang jalan-jalan keluar ke mall, kemana gitu, kayak somehow aja negatif gitu. Jadi kayak, ini bener-bener pandemi survival of the fittest banget gitu. Gue selama pandemi corona ini cuma ke mall tuh 2 kali. Yang pertama, karena ada urusan sama nyokap gue nemenin nyokap gue. Yang kedua itu adalah nemenin ya nyokap gue juga, tapi keperluannya beda. Ya pokoknya intinya gitulah. 2 kali gue ke Aeon, dan itu gue udah janji gue gak akan balik lagi tuh ke mall sampai minimal gue disuntik vaksin, sumpah. Kenapa? Karena di Aeon tuh rame parah. Gak ada bedanya sama hari Sabtu sebelum pandemi, gak ada bedanya sama sekali. Tapi bedanya adalah kita semua kan harus pakai masker kan gitu. Terus satu hari ada temen gue yang gue nggak tahu siapa sih sejujurnya. Gue lagi naik eskalator, dia lagi turun eskalator gitu. Terus dia yang kayak gitu. Jadi dari rada jauh gitu, gitu. Terus gue kayak sorry siapa gitu. Terus dia nyebut yang kayak Melvin gitu. Terus kayak, oh Melvin, anjing gue nggak kelihatan lu pakai masker gitu. Mesti kita udah berevolusi tahap basa-basi tuh sampai kayak anjing gue gak kenalin lu karena lu pakai masker. Padahal gue tuh nggak deket-deket banget sama dia. Udah bagus orang pakai masker tuh biar kalau ketemu di mall tuh nggak nyapa karena lu nggak tahu dia siapa kan. Pas dia turun dia masih nyapa lu gitu. Kayak iya anjing nggak kelihatan, gue nggak sadar nggak kenalin lu karena lu pakai masker gitu. Terus basa-basi itu untung terjadinya hanya eskalator naik eskalator turun kan. Sebenarnya poin dari basa-basi itu kan dua pihak nih tidak mau awkward. Jadi mereka harus ngomong. Tapi sebenarnya mereka nggak pengen berada dalam conversation itu gitu kan. Fungsi basa-basi adalah hanya untuk menjembatani itu kan gitu. Tapi sekarang kita kembali lagi ke siklus yang sekarang kan kita semua udah tahu nih inner circle kita siapa, main sama siapa. Kalau ketemu cuma nyapa doang basa-basi ya udah gitu. Tapi sekarang gara-gara corona, lockdown gitu, semua orang jarang, ya setidaknya gue lah, jarang ketemu dengan teman-teman semuanya. Jadi pas ketemu lu harus mulai basa-basi lagi gitu. Dan lu tahu level basa-basi tertinggi. Sebenarnya basa-basi nggak apa-apa buat gue. Tapi level basa-basi tertinggi yang menurut gue kayak, ini udah nggak bisa ditoleransi itu lagi adalah kalau lu ngomong, saking basa-basinya, lu hanya menambahkan satu kata, tapi orang itu ngerti. Dan gue nggak tahu itu pura-pura ngerti apa enggak gitu. Gue ngobrol sama temen gue, udah lama ya gitu. Lu tahu nggak si Ica udah nikah loh gitu. Hah? Ica siapa? Ica gitu. Oh iya. Anjing, maksudnya Ica kedua tidak menambah penjelasan dari Ica pertama nyet. Terus tiba-tiba dia yang kayak, oh iya, kok bisa sih, serius gak sih lo anjir gitu. Gue kayak, anjing lu bahkan gak tahu Ica siapa yang gue ngomongin. Anjing gue cuma nambah Ica kedua terus lo kayak, iya gitu. Gue udah tahu di titik ini anjing nih orang tuh terlalu basa-basi. Anjing gue harusnya emang udah gak perlu ketemu lu. Gue udah tahu nih pas corona ini emang harusnya gue dijauhin sama orang-orang kayak gitu. Anjing pas ketemu kan gue bingung dong ngomong apa kan. Semuanya lah orang yang ngomongin saham tuh yang tadi, orang yang nonton YouTube. Aneh kan gue ngomongin gitu ya kalau orang gue kagak ada obrolan lain gitu. Nih sama Ica siapa? Ica. Ya ampun, kata gue. Nggak bisa apa bilang kayak, ya udah nih gue cabut aja dulu, gue mau ketemu orang gitu. Maksudnya kayak nggak selalu nggak semua situasi awkward gini. Situasi itu kan awkward kalau lu ngomong awkward gitu kan. Kalau nggak kan nggak awkward sebenarnya. Lu kan selalu bisa main HP atau selalu lu bisa jalan gitu kan. Jadi kayak nggak semua situasi sebenarnya harus bisa lu ladenin untuk lu omongin gitu. Karena kalau nggak lu akan trap into that cycle of basa-basi yang lu bahkan nggak tahu subjeknya siapa, lu nggak tahu apa yang lu omongin, siapa yang lu omongin, lu cuman kayak oh iya anjir gitu. Serius gak sih lu gitu. Anjing kalau dia bercanda dia nggak ngajak ngomong lu dong, pasti dia serius dong. Kayak, jangan bohong lu, jangan bohongin gua. Anjing udah bohong dosa, bohonginnya lu kagak ada manfaatnya gitu. Semuanya yang dia omongin dia pasti bener dong gitu. Itu kayak ngapain sih ketemu orang cuma di coffee shop. Kalau lagi work from home kan kadang-kadang suka kafe dekat rumah yang sepi gitu. Masih ketemu orang ini, maksudnya kayak anjing gue udah ngindarin lu dari SMA anjing. Terus di antara semua waktu yang ada di dunia gue ketemu pas pandemi, pas gue lagi nggak butuh ngomong sama siapa-siapa aja kayak, kurusan lu gitu. Wah anjing gue dari SMP berat gue segini-segini aja anjing, masalah sih lu udah kelewatan menurut gue. Kayak udah bisa lah gue mau kerja nih, pisah meja aja kita pura-pura nggak kenal gitu. Terus terakhirnya ini nggak terpotong lagi karena kamera Valen overheat lagi. Ya besok ntar diakalin pakai yang itu aja Len ya. Iya. Lu bisa menilai lah nih orang tuh
Kalau bayangin, maksudnya gini loh, bayanginnya kalau basa-basinya lu mentok cuman kayak aja lu perusan ya gitu. Lu bayangin kalau lu ngomongin hal serius gitu sama dia, secetek apa orang yang ngerti gak sih maksud gua? Jadi kayak lu harus mulai bisa memilah dan memilih mana teman berdasarkan minimal basa-basinya asik lah gitu, nggak bener-bener basa-basi banget gitu. Tapi yang corona mengajarkan gua juga, bukan mengajarkan sih sebenarnya, menyadarkan gua adalah memisahkan mana temen lu yang privilege dan gak privilege buat gua. Jadi teman-teman yang privilege, teman-teman yang kaya banget lah atau apa gitu, lu bisa menilai mereka itu privilege dari mereka itu sangat takut terhadap COVID atau nggak minimal keluarganya ketat lah dalam menjaga protokol kesehatan gitu. Ya iya, karena mereka too much tulus gitu kan, kayak oh lu nggak boleh keluar rumah sama sekali, udah pesen di rumah asisten rumah tangga aja, mbaknya aja yang beliin ke pasar gitu, atau nggak GoFood aja gitu. Karena ya iya, maksudnya kan lu dari kecil sekolah internasional gitu, rada gede kuliahnya swasta, kuliah luar negeri gitu, bayarnya mahal gitu. Terus lu ketularan sama orang di pasar, terus lu mati sekeluarga lagi gara-gara kesalahan konyol itu gitu. Ya iyalah, jelas lah pasti mereka nggak boleh gitu. Sekarang dibandingin sama teman-teman lu yang lu liatin aja yang Instagramnya aktif, masih jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana gitu. Maksudnya, mereka nggak privilege amat anjing, berarti maksudnya kayak bahkan kalau mereka mati keluarganya nggak sedih-sedih amat, keluarganya nggak kaya-kaya banget. Apa? Cepet ya. Oh, udah mau mati lagi? Iya. Serius? Iya. Ya udah ditutup aja. Ntar di-cut aja yang gue gini Len ya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir adalah sebenarnya kalau lo mau seru dan gue minta lo share, karena gue harus mengisi ini 30 menit kan. Susah kan ngisi 30 menit, lucu-lucu banget enggak, informatif banget juga enggak gitu. Jadi gue akan menanyakan di setiap akhir episode gue sebuah pertanyaan yang nanti bisa lo email ke gue dan akan gue kata-katain minggu depannya. Jadi untuk pertanyaan minggu ini adalah dosa terbesar apa yang lo lakukan selama masa pandemi ini. Di email cerita lu ke blonyontalks@gmail.com, blonyontalks@gmail.com. Minggu depan. Cek ke Venom Kolektif. Oh ya, cek ke Venom Kolektif juga. IG ya? Cek ke Venom. Oh iya, ntar gue cek. Ya, CC Venom Kolektif, VENUMCOLLECTIVE @gmail.com, biar portfolio kita bagus juga. Gue tunggu email lu, gue kata-katain minggu depan supaya ini ada kontennya lah. Maksudnya gue pengen konten ini gak cuma gue doang yang bawel. Maksudnya gue akan kata-katain lah semua yang email yang masuk. Kalau email lu gak masuk juga gue ntar bisa bikin pura-pura email masuk juga, lu gak akan tahu. Cuman gue pengen beneran denger cerita dari teman-teman kayak dosa terbesar apa sih yang lo lakukan selama pandemi ini gitu. Oke, itu aja untuk episode ini. Katanya apa keluarnya? Stay healthy, stay sane. Perlu bawa pesan itu gak? Tetap jaga jarak? Gak usah. Sampai jumpa di lain kesempitan. Dah.